Rock Beloved, selamat datang di ibadah Rock Tenggarong. Dan selamat datang juga bagi kamu yang baru pertama kali hadir bersama kami di Rock Church Tenggarong. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman kegiatan kita di minggu ini. So, please listen carefully ya. Untuk Bapak, Ibu, serta keluarga yang rindu bertumbuh dalam firman Tuhan dan komunitas, kami mengundang untuk bergabung di dalam IC Komsel Dewasa dan Keluarga. Komsel ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan wilayah masing-masing. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam IC Komsel Dewasa dan Keluarga. Nah, untuk saudara yang rindu ikut bergabung, saudara bisa langsung menghubungi Ibu Elda. Yes, khusus untuk kamu anak muda, kita juga ada IC Komsel nih. Yuk, mari kita maju terus, terhubung dalam komunitas anak muda di gereja ini. Di dalam Komsel, kalian bisa saling bertumbuh dalam pembelajaran firman Tuhan. Di dalam Komsel, kita bisa saling membangun, saling mendoakan, dan juga saling memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk, daftarkan diri kalian ke Kak Pia di nomor berikut ini ya. IC Komsel Way diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam bertempat di gereja ini. Suasananya hangat, penuh semangat, dan juga membangun iman kamu dong. So, come on and join us. Saatnya isi ulang, bukan sekedar istirahat. Karena yang kosong bukan cuma baterai HP, tapi juga hati dan jiwa kamu. Capek boleh, tapi jangan kosong. Yuk recharge bareng Tuhan lewat doa malam recharge yang diadakan setiap hari Rabu jam 6:30 sore bertempat di gereja ini. Buka hati, nyalakan api, dan biarkan Tuhan bekerja lebih dalam lewat hidupmu. Sekretariat Rock Church buka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Silakan datang untuk informasi, pendaftaran kegiatan, atau keperluan lainnya. Ibadah umum kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan juga untuk adik-adik dan anak-anak tercinta, kita juga ada ibadah Rocky loh yang berlangsung bersamaan di Ruang Rocky. Bagi saudara yang rindu untuk dilayani, baik itu baptisan, penyerahan anak, konseling pernikahan, maupun pelayanan doa pribadi, saudara bisa langsung menghubungi sekretariat kami di nomor berikut ini ya. Dan tentu saja, kami dari keluarga besar Rock Church Tenggarong mengucapkan Happy Birthday and Happy Wedding Anniversary kepada seluruh jemaat yang merayakannya di bulan ini. Kami bersuka cita bersama kalian dan berdoa, kiranya berkat Tuhan melimpah di hidup Bapak Ibu Saudara, umur panjang disertai damai sejahtera, dan tahun ini menjadi tahun terobosan yang baru dalam hidupmu. Demikianlah pengumuman kita di minggu ini. Terus bertumbuh, terus melayani, dan terus menjadi terang dimanapun saudara berada. So, enjoy the service. Happy Sunday! Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Gereja ini, saya mau bernubuat buat saudara. Ya, gereja ini akan menjadi gereja yang paling sibuk di Tenggarong. Yang pertama, saudara akan bekerja untuk menolong banyak orang. Saudara akan bekerja untuk menunjukkan jalan bagi banyak orang. Saudara akan create lapangan pekerjaan. Saudara akan buka pintu bagi orang-orang untuk punya usaha dan banyak hal yang lain. Saya meyakini saudara akan menjadi tempat di mana orang-orang belajar bagaimana punya kualitas pekerjaan. Kerajaan Allah tidak punya pengangguran. Kalau baca perumpamaan tentang bekerja di ladang, Alkitab berkata begini. Tuannya keluar di pagi hari, jam 8 pagi, dia lihat orang berdiri di depan pintu, ayo pergi bekerja. Bekerja di ladang. Upahnya berapa? 1 dinar. Jam 11 dia keluar lagi. Ada orang sibuk. Dia bilang, jangan cuma di luar. Bekerja ke ladang. Jam 1 dia keluar lagi. Banyak orang cari pekerjaan. Ayo ke ladang semuanya. Sudah jam 5 sore. Itu berarti tinggal 1 jam lagi. Selesai, matahari terbenam. Ada orang juga gak punya pekerjaan. Dia berkata apa? Mari bekerja di ladangku. Dikasih upah berapa? Sebab masalah dengan Tuhan, kita bekerja bukan untuk upah.
kita bekerja untuk mengeluarkan pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu supaya mendatangkan kemuliaan. Ini penting buat kita. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini saya yakin untuk mempersiapkan saudara. Because after this, setelah ini you will be busy. Kamu akan sibuk. Kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal-hal yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Tuhan akan buka jalan. Sebab ini saatnya orang percaya yang melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Orang tanya, pekerjaan pelayanan siapa yang harus melakukannya? Saudara dan saya. Tapi justru orang kudus yang mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan. Shalom warga kerajaan. Pada minggu yang lalu saya sampaikan kepada kalian bagaimana salah satu pengajaran sesat yang paling berbahaya adalah ibadah tetapi mencari keuntungan secara materi. Kita sudah melihat ini contoh banyak sekali tetapi ada juga yang sungguh-sungguh masih benar-benar di jalannya Tuhan. Dan kita berharap supaya setiap warga kerajaan, saya dan saudara benar-benar mencari Tuhan. Tidak untuk mencari keuntungan, tapi hanya untuk menyenangkan Dia. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11, diingatkan siapa saudara saya. Know your God, know yourself, know your enemy. Tetapi engkau manusia Allah, man of God. Jauhilah. Jauhi apa? Ketamakan. Ketamakan adalah penyembahan berhala. Aneh sekali, ketamakan dan kekikiran itu satu kata. Pleon, actus. To have more. Tetapi di sini kita harus melarikan diri dari semuanya itu sebab salah satu yaitu sumber kejahatan adalah cinta uang. Tetapi ada yang harus kita kejar, ada yang harus jauhi, ada yang harus kita kejar. Dan yang kita kejar pertama adalah righteousness. Righteousness saudaraku bukan rightness tapi righteousness. Kenapa orang bertengkar, kenapa orang komplain, orang mencari rightness. Tetapi yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Righteousness is a right standing before the Lord. Yang kedua jelas itu godliness. Ya, sayang sekali lagi bahasa Indonesia sangat terbatas itu ibadah. Lalu kemudian saudaraku yang harus kita kejar. Kesetiaan di sini artinya justru adalah faith, iman, kasih, kesabaran, ketekunan dan kelemah lembutan. Firman Allah menjelaskan bagaimana kelemah lembutan itu lahir daripada yaitu hikmat. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Tanda orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengejar hal yang rohani, hal yang mulia ini adalah tandanya itu tidak dikuasai oleh kerakusan. Saya katakan ada 3 tingkatan. Setelah kerakusan itu kerusakan, ya, korup, dan yang terakhir adalah kerasukan, saudara. Tetapi firman Allah berkata, you are a man of God. Dan karena itu saudaraku, ada yang harus kita tinggalkan dan harus yang kita kejar. Di dalam hidup kita, kita tahu bagaimana orang yang ingin kaya, kalau kita baca ayat sebelumnya, masuk di dalam berbagai jerat yang membinasakan, mencelakakan dan membinasakan. Penuh dengan nafsu yang hampa dan mencelakakan. Karena itu saudaraku, kejarlah pertama-tama righteousness. Dan Roma 5:17 menjelaskan righteousness is a gift, pemberian. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Keselamatan because of faith. Tetapi saudaraku seringkali ditambahkan sola fide itu faith only. No, ada faith, ada yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan ini saudaraku, mengejar ibadah. God bless you all. Dan saya berdoa supaya setiap kita luput dari jerat iblis dan tipuan akhir zaman. Kita tahu apa yang harus kita kejar. Pertama sekali, kalau ditanya apa itu godliness? Christ likeness. Yaitu kehidupan seperti Kristus. Don't try to live for Christ. Let Christ live through us, melalui kita. Dan orang melihat godliness. Buah daripada holiness. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita ya pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu,
Jika engkau memang mengasihi Tuhan, mari bawa hatimu. Kita mengetuk pintu hati Tuhan pagi hari ini. Mengetuk pintu hati Tuhan untuk mengucap syukur. Mengetuk pintu hati Tuhan untuk menyampaikan segala permohonan kita. Doa, dialog orang dan Allah. Mari berdialog dengan Tuhan dan Allah. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, selamat pagi. Ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami rindu untuk menyapa Engkau. Kami rindu untuk mengetuk pintu hati. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami ingin menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Lebih dekat lagi karena kami tahu kami berharga di mata-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari ambil waktu ini untuk membawa hati kita menyapa Tuhan di pagi hari ini. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, katakan, untukku. Kita angkat pujian kita. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia bergetar, namun kasih-Mu tetap selamanya ya Yesus. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi
cintai, tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari kasih-Mu
Ini kami Tuhan. Kami membawa hati kami. Mari Bapak Ibu kita bawa hati kita. Tuhan mencari kita. Tuhan menunggu kita kembali kepada. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Bapak. Ini waktu kita. Ibadah bukan sekedar rutinitas. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing
Yes, haleluya. Haleluya, kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Gunakan bagimu kasih dan rahmat-Mu
sukacita. Amin. Amin. gara-gara ikut pawai pembangunan. Tapi haleluya, kita berkeringat gara-gara memuji Tuhan. Sorak-sorak buat Tuhan. Kita bawa hati kita lebih dekat dan lebih dekat lagi pada Tuhan. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu,
bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Di dalam tempat kediaman-Mu, mari rasakan kasih. Ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, Yesus, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Umat Tuhan yang bersyukur kepada Dia. Berikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan melalui kehidupan. Kami adalah umat-Mu Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang merindukan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu sendiri yang akan menyampaikan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu. Hamba-Mu gak mampu apa-apa Tuhan Yesus. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kuasai waktu ke depan ini Tuhan Yesus. Ambil alih waktu ke depan ini. Biarlah bukan cuma sampai di telinga Tuhan, tapi Engkau sendiri sampaikan kepada hati. Biarlah bukan cuma sampai di pendengaran kami Tuhan Yesus, tapi tubuh kami melakukannya. Dan hati kami percaya, sehingga Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan,
Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Amin. Boleh kasih aplaus buat seluruh tim Praise and Worship. Saudara, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh beribadah bersama. Dan hari ini saudaraku kita akan menyampaikan satu tema yang satu hal yang sangat kita lakukan setiap hari. Satu hal yang kita lakukan setiap hari, tapi dengan tidak sadar akhirnya apa saudara? Akhirnya kita menyepelekan hal ini. Saudara tahu bahwa di dalam perkataan saudara ada kuasa? Amin. Saudara sadar bahwa di dalam kata-kata yang saudara keluarkan dari mulut saudara ada kuasa? Saya nggak dengar roh tenggarong, ada kuasa atau tidak? Ada kuasa atau tidak? Ketika saudara itu adalah yaitu umat Tuhan, yaitu umat kepunyaan Tuhan sendiri, maka saudaraku di dalam lidah saudara itu ada kuasa. Di dalam Amsal 18 ayat 21. Coba. Sama-sama kita baca 2-3. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, saudaraku, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat daripada ucapannya. Di sini ada saudara yang tahu bahwa lidah kita ataupun ucapan kita itu ada akibatnya. Saudara semua tahu? Ucapan kita ada akibat, amin? Setuju? Nah saudaraku, kita harus menanggung saudara. Dan lidah itu mempunyai kuasa untuk apa? Menyelamatkan hidup atau merusaknya. Saudara, ada kuasa untuk menyelamatkan hidup, memberikan kehidupan, atau mematikan. Coba katakan kanan kiri saudara, lidahmu berkuasa, kata-katamu berkuasa. Coba bilang lagi sama kanan kirimu, hati-hati gunakan perkataanmu. Hati-hati gunakan perkataanmu. Hati-hati. Saya sudah menyadari ini, dan saya betul-betul hati-hati dengan perkataan saya. Sebisa mungkin, saya akan menggunakannya untuk jadi berkat. Saudaraku, di surga ada berbantah-bantahan atau tidak? Di surga segala sesuatu itu adalah suatu hal yang memang menjadi berkat, saudaraku. Perkataan kita ketika kita lontarkan kepada orang lain, itu kita menghadirkan berkat, menghadirkan surga atau tidak, saudara? Apakah kita menghadirkan kehidupan atau kita justru malah mematikan kehidupan seseorang? Dan hari ini saya mau memperkenalkan kepada saudara kuasa yang ada dalam kehidupan saudara, yaitu adalah kuasa perkataan saudara. Kuasa itu terletak di dalam perkataan saudara, sebab manusia itu saudara kita harus tahu dulu, kita harus sadar dan kita harus percaya bahwa saudara dan saya itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sudah punya standar itu, maka saudaraku, perkataan kita memiliki kuasa. Dalam Kejadian, saudara buka. Dalam Kejadian 1 ayat 3, Tuhan berfirman, saudaraku, dia katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Tuhan berfirman bahwa terang jadi, maka terang itu jadi, saudaraku. Dan kalau saudara percaya bahwa ada Kristus di dalam kehidupan saudara, maka seharusnya perkataan Kristus itulah yang keluar melalui kehidupan saudara. Setiap kali ada perkataan keluar dari mulut saudara, seharusnya itu adalah perkataan Kristus. Yang setuju katakan amin. Ketika ada perkataan yang keluar dari mulut saudara, maka ada sebuah creative power, ada sebuah kuasa penciptaan, ada create something. You are creating your world. Kata-kata saudara sedang menciptakan dunia saudara. Suka tidak suka, mau tidak mau. Dan hati-hati saudaraku, dunia yang sedang saudara ciptakan dengan kata-kata saudara, itu bisa ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Makanya tadi dikatakan hidup atau mati dikuasai oleh lidahmu kecil sekali. Tapi dia bisa jadi setir yang besar untuk kapal yang besar, setirnya kecil, yaitu lidah kita. Kemarin beberapa waktu yang lalu Pastor Henry sudah sampaikan itu, saudara.
Saya hanya melanjutkan sedikit supaya saya berharap ini bisa memperlengkapi kita semua. Sebab gini saudaraku, saya banyak melihat orang itu dalam berkomunikasi itu lebih mengedepankan jiwanya. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, emosional, kehendak, dan lain-lain. Saudara bisa main di situ. Jadi kalau saya senang, kata-kata yang keluar dari mulut saya itu kata-kata yang memberkati. Tapi kalau saya lagi nggak senang, kata-kata yang keluar dari mulut saya itu adalah kata-kata yang mengutuk. Saudaraku, bisa terjadi seperti itu? Saudara, kalaupun saudara lagi nggak suka dengan suatu situasi atau kondisi, ataupun tertekan dengan segala sesuatu, saudara sadar nggak sadar, isi doa saudara kepada Tuhan pun bisa berubah. Ketika saudara lagi nggak suka dengan seseorang, ataupun dengan situasi, isi doa saudara kepada Tuhan pun bisa berubah. Hati-hati dengan perkataan saudara. Karena dalam perkataan kita ada sebuah creative power. Yang apa ya saudara-saudaraku? Yang bisa memberikan sebuah kehidupan ataupun kematian. Dan ketika kita suka menggemakannya, kita suka melakukannya tuh saudaraku, itu kita akan memakan buahnya. Artinya adalah kalau saya boleh unpack dari ayat ini, artinya adalah ketika saudara berkata-kata, maka apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Suka nggak suka? Siapa yang suka menggemakannya, maka saudara akan memakan buahnya. Kalau misalnya saudara suka bilang kepada anak saudara, kamu tuh gimana sih? Kok bodoh banget? Jangan kaget kalau dia bodoh beneran. Kalau saudara bilang kepada pasangan saudara, kamu tuh kok nggak sayang sama saya, kamu tuh kok nggak bisa perhatian sama saya, kamu kok beda dengan ini dan lain-lain. Akhirnya saudara memberikan sebuah bukan berkat tadi, tapi mematikan saudaraku. Jangan kaget kalau terjadi banyak hal yang tidak baik di dalam hubungan keluarga saudara. Kalau saudara katakan kepada karir pekerjaan saudara, kenapa ya seperti ini ya, kok kayaknya segala sesuatu stuck seperti itu. Saudara perkatakan seperti itu ya, jangan kaget. Kehidupan saudara sedang saudara buat, ataupun saudara sedang create. Saudara sedang menciptakan apa yang terjadi di depan saudara. Perkataanmu berkuasa, yang setuju katakan amin. Saudaraku, ketika kita suka menggemakan sesuatu dan itu di luar daripada firman Tuhan, maka jangan kaget kalau kita menanggung akibatnya. Saudaraku, hati-hati dengan perkataan kita. Jangan suka mengutuki diri kita sendiri. Coba lihat, Tuhan Yesus di depan pohon ara. Ini coba ada gambarnya next. Tuhan Yesus di depan pohon ara, waktu dia sedang berjalan, saudaraku, dia sedang mencari buah di pohon ini, lalu Tuhan tidak menemukan. Lalu dikatakan di Alkitab, Tuhan mengutuk pohon ara itu. Lalu nggak lama, pohon itu menjadi kering, saudaraku. That's the power. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin, jadilah pihak yang mengucapkan berkat, mengucapkan semangat, mengucapkan kekuatan baru. Sebagai saudara adalah perwakilan daripada pihak surga. Saudara adalah perwakilan pihak surga, amin. Iya kan? Saudara sebisa mungkin katakan berkat. Saudara sebisa mungkin katakan sesuatu kekuatan baru. Katakan kata-kata yang membangkitkan semangat, saudara. Bukan malah mematikan. Maksud saya seperti ini. Kita akan representative of Christ's kingdom. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Kita mewakili Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Kita mewakili Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bilang apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Apakah saudaraku kata-kata kita bisa menjadi jalan bagi orang lain? Apakah kata-kata kita saudaraku itu akhirnya memberikan sebuah kejelasan bagi orang lain atau malah membingungkan? Perkataan-perkataan kita malah membingungkan bagi orang-orang lain, saudara. Apakah perkataan kita mencerminkan kebenaran, saudara? Apakah perkataan kita menghidupkan bagi orang-orang di sekitar kita atau malah mematikan? Jadi ayat ini sedang berusaha untuk menjelaskan sesuatu bahwa saudara dan saya, kita bisa menanggung akibat daripada ucapan kita.
Perkataan saudara dan saya itu seperti sebuah frekuensi tertentu. Perkataan saudara dan saya itu seperti, kalau saya boleh ibaratkan, kita seperti radio, saudaraku. Saudara kalau lagi dengar radio, lalu kemudian saudara pilih kan, di frekuensi mana, ya kan? Saudara pasti akan berhenti di frekuensi yang saudara suka, betul nggak? Ya kan? Frekuensi yang saudara cocok, ya kan? Kan nggak mungkin kalau misalnya orang yang dalam hatinya itu adalah orang yang suka lagu pop, saudaraku, lalu kemudian dia berhenti di dalam frekuensi lagu jazz gitu, enggak. Ataupun kalau orang yang suka lagu dangdut, dia berhenti di lagu jazz, enggak, saudaraku. Dia pasti akan lihat mana frekuensi radio yang paling cocok di dalam hatinya, baru dia berhenti di situ. Nah, saudara, kata-kata kita juga memiliki sebuah frekuensi. Saudara keluarkan kata-katamu itu ada frekuensi yang tertentu yang keluar dari dalam kehidupan saudara. Orang-orang melihat kok. Orang-orang di sekitar saudara akan melihat. Apa sih frekuensi yang sedang saudara katakan? Amin, kata Karen. Apa sih frekuensi yang sedang saudara katakan? Ya. Saudaraku, contohnya itu adalah seperti kayak piano. Oke. Kenapa saya gambarkan piano di sini? Karena saudara, perkataan saudara itu akan menggetarkan orang yang sama dengan saudara. Perkataan saudara akan menggetarkan orang-orang yang sama dengan saudara. Maksud saya seperti ini, saudaraku. Ketika saudara berkata, ini piano ini kan dia ada kunci C misalnya gitu ya, do mi sol, seperti itu. Ya, ketika ada dua piano di sini, satu piano itu sedang dipencet do mi sol, dipencet seperti itu. Nah, di piano yang sebelah sini saudaraku, kunci C yang sama juga, itu bergetar. Ada frekuensi yang sama saudaraku. Dan disitulah, saudara jadi jangan kaget. Ketika saudara mengeluarkan kata-kata, ketika saudara berkomunikasi, ketika saudara mengeluarkan statement saudara, jangan kaget ada orang-orang yang memang bisa mendekat kepada saudara, atau menjauh kepada saudara. Setuju? Setuju? Ya. Jadi ada orang-orang yang memang memiliki frekuensi sama dengan saudara. Apa yang saudara katakan. Dan itu akan membuat orang-orang itu mendekat kepada saudara ataupun menjauh. Melalui kata-kata saudara. Melalui apa yang saudara katakan dari mulut saudara. Jadi jangan kaget saudaraku. Kalau ibu-ibu ya yang suka misalnya gosip ataupun suka bicara sesuatu yang gosip lah seperti itu, ngomongin orang lain dan lain-lain. Jangan kaget bahwa yang mendekat saudaraku itu adalah orang-orang yang juga suka gosip. Ya kan? Tahu nggak itu dia seperti ini, dia seperti ini. Ya jangan kaget saudaraku, nanti yang dekat itu malah orang-orang yang akan suka gosip saudaraku. Dan ketika pertemuan itu dikasih kesempatan, maka itu akan ada orang-orang lagi yang bergabung. Ada gosip-gosip terbaru lagi yang akan masuk ke situ, saudara. Nanti makin tambah besar. Jumlah orang yang bergosip jadi makin tambah besar, saudara. Setuju nggak? Saudara setuju nggak? Setuju ya? Jadi saudaraku, ketika saudara kalau misalnya sampai saudara mengeluarkan kata-kata ataupun saudara berkomunikasi dengan orang juga bisa melihat kok. Orang bisa melihat kok apa yang saudara katakan. Ya tadi saya bilang, jangan kaget kalau misalnya ibu-ibu bergosip, nanti yang datang-datang adalah ibu-ibu yang suka gosip juga. Tapi yang aneh saudaraku, saudara tangkap baik. Ibu-ibu di dalam perkumpulan gosip ini, kalau dia digosipin, dia marah. Padahal sebenarnya dia udah tahu orang-orang yang di sekitar saya ini dari kemarin tuh ngomongin orang lain isinya. Bukan ngomongin diri sendiri. Tapi dia sebenarnya harusnya tahu saudaraku. Bahwa orang-orang yang ditarik lebih dekat itu adalah orang-orang yang suka gosip. Oleh karena apa? Dia suka menggemakan sesuatu yang dia akhirnya memakan buahnya.
Yang akhirnya dia memakan buahnya, saudaraku. Iya kan, mau gimana? Nggak bisa. Itu adalah sebuah konsekuensi. Lah terus kalau misalnya digosipin, akhirnya marah. Padahal dia tahu, dia kumpul dengan orang-orang yang suka bergosip. Bapak-bapak, nggak boleh ke ibu-ibu doang. Bapak-bapak, supaya adil, saudara. Bapak-bapak yang suka, yang bekerja di sini, yang mencari nafkah untuk keluarga, iya kan? Mungkin di dalam pembicaraannya itu selalu keluar kata-kata yang bersungut-sungut, saudaraku. Aduh sekarang susah, krisis. Aduh sekarang susah dapetin rezeki. Nggak seperti yang tahun lalu, dulu kayaknya gampang kalau mendapatkan sesuatu, ya kan? Nah frekuensi yang saudara keluarin akhirnya menarik orang-orang seperti apa? Akhirnya menarik orang-orang yang juga berpikir bahwa, oh sekarang susah. Akhirnya orang-orang akan mulai datang lagi, saudaraku. Orang-orang yang menganggap bahwa hari ini susah, hari ini krisis, yang akhirnya katanya kalau kerja pun nggak akan dihargai oleh atasan dan lain-lain. Kantor saya sekarang sudah nggak menghargai saya dan lain-lain. Itu kumpul orang-orang. Jadi yang berkumpul adalah bapak-bapak pengeluh profesional. Bapak-bapak yang suka mengeluh profesional, saudaraku. Yang isinya tahu cari masalah, yang isinya tahu krisis di mana-mana, yang isinya tahu bahwa sekarang cari segala sesuatu, targetnya terlalu tinggi sekarang, misalnya seperti itu nggak bisa dicapai, ataupun sekarang sumber dayanya semakin kecil dan lain-lain. Dia bisa ketemu banyak hal. Tapi sekali lagi tadi, radio. Saudara akan mengeluarkan sebuah frekuensi yang akan menarik orang lebih dekat. Semakin saudara katakan, sekarang krisis Pak. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak lain yang datang ngomong, iya benar krisis. Tuh kan krisis, berarti benar kemarin. Oh berarti sekarang yang saya alami memang biasa. Akhirnya yang saudara percaya adalah hari ini krisis. Jadi kalau misalnya sampai tidak ada berkat, saudara sedang meragukan Tuhanmu. Iya dong. Saudara sedang bilang bahwa iya karena krisis, akhirnya sekarang jadi kurang diberkati. Padahal Tuhan bilang bahwa aku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan tergantung krisis yang terjadi dalam kehidupan saudara ataupun di depan saudara. Bahkan saya melihat bagaimana Tuhan mencukupkan ataupun Tuhan memelihara umatnya, saudaraku, di tengah krisis. Saya pernah melihat bagaimana orang-orang itu justru malah melesat di tengah krisis. Oh saudara jangan kaget, waktu lagi COVID banyak orang yang melesat malah. Banyak orang yang memang mendapatkan segala sesuatu yang malah keluar daripada zona nyaman mereka dan mereka masuk ke dalam level yang berikutnya. Tapi di saat yang sama banyak orang yang bilang bahwa itu krisis. Banyak orang yang malah jatuh di dalam sebuah kondisi dia mengeluh, saudaraku. Nah kalau bapak-bapak tadi, dia kumpul, ya kan? Lalu kemudian dia sepakat, oke ya, semua krisis ya. Kita komplain ya, kenapa saya kerja gaji nggak naik-naik, kenapa saya sekarang kerja harus lebih panjang, kenapa sekarang kalau misalnya sumber daya kok rasanya dipotong-potong semuanya. Akhirnya, saudaraku, mereka jadi pengkomplain profesional. Mereka nggak bisa melihat ada berkat. Mereka nggak bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Intinya mereka nggak bisa bersyukur. Sama seperti tadi ibu-ibu. Saudaraku, saudara, kalau saudara kita mau mengeluh ataupun kita mau komplain, saudaraku, kita akan jadi seperti radio rusak seperti ini, saudara. Kita akan jadi seperti radio rusak seperti ini. Kita akan keluarkan frekuensi yang seperti itu terus. Aduh kehidupan susah. Aduh saya lihat orang lain lebih diberkati daripada saya. Padahal rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya sempurna. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, tadi bapak-bapak yang tadi saya balik lagi. Itu bapak-bapak jadi klub bapak-bapak yang karirnya nggak naik-naik. Bapak-bapak tadi jadi klub bapak-bapak susah. Jadi klub bapak-bapak yang gajinya nggak pernah cukup. Klub bapak-bapak saudaraku yang akhirnya mau tetap terus ada di bawah. Ya dia berkumpul di situ terus. Tapi di saat yang sama ketika mereka mengeluh, ada orang yang sedang diangkat kehidupannya. Ada orang yang bersyukur karena apa yang dia dapatkan cukup. Ada orang yang melesat karirnya, saudaraku. Ada juga yang orang-orang yang mendapatkan untung yang besar pada saat itu, di saat yang sama. Dengan bapak-bapak yang sedang tadi bersungut-sungut. Nah saudara pilih yang mana?
Saudaraku, tadi bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak yang jomblo, anak-anak remaja, mesti disentuh juga. Saudara, kalau yang jomblo, yang belum punya pasangan, kalau dia bilang bahwa saya kurang ganteng Pak, saya kurang cantik Pak, akhirnya ya nggak ada yang mau kenal sama saya, ya itulah yang terjadi. As a man think in his heart, so is he. Ketika seseorang itu apa yang orang itu pikir dalam hatinya, seperti itulah dia. Seperti itulah dia, saudaraku. Jadi saudara, ketika orang belum menikah lalu bilang, saya kurang cantik, kurang ganteng, makanya tidak ada yang mau. Saya kurang pinter sih, makanya tidak ada yang mau. Saudaraku, saudara mesti tahu, ketika dia ngomong seperti itu, dia makin ngomong seperti itu, dia makin percaya dan dia makin minder. Ketika sudah minder, akhirnya apa? Kalau ada orang mendekat, dia menjauh. Iya dong, dia jadi minder, saya nggak layak, saya nggak berharga. Saya nggak berharga, ya gitu. Akhirnya seperti itu, akhirnya dia jadi minder. Tapi saudaraku, ada satu hal yang bisa menyelesaikan hal itu semua, yaitu adalah melatih lidah bibir kita untuk bersyukur. Saya ulang sekali lagi, melatih lidah bibir kita untuk bersyukur, saudara. Saudara mau jadi komplainer? Saudara mau jadi orang-orang yang suka mengeluh? Saudara mau jadi orang-orang yang minder? Tergantung apa yang saudara katakan. Tapi ketika saudara bersyukur, saudara bisa melihat penyertaan Tuhan. Saudara bisa melihat kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Saudara bisa melihat potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara melalui kata-kata saudara. Ketika saudara bersyukur, saudaraku, jadi sekarang saya undang saudara semua yang suka mengeluh, yang suka komplain, yang suka bersungut-sungut, kita sama-sama bertobat, amin. Loh, saudaraku, hamba Tuhan juga sering punya kesempatan untuk mengeluh. Hamba Tuhan juga sering punya kesempatan untuk komplain. Tapi saya melatih, saudaraku. Saya percaya kita semua harus melatih, betul nggak? Katakan latih. Kita harus melatih, saudaraku. Ketika ada kesempatan untuk kita komplain, kita harus melihat apa yang Tuhan mau melalui ini. Apa yang Tuhan mau melalui apa yang saya lewati hari ini. Apakah memang Tuhan mau saya komplain? Apakah Tuhan mau saya mengeluh? Ataukah Tuhan mau saya belajar sesuatu? Ketika saya belajar sesuatu, saya bisa mendapatkan sesuatu dan saya bisa bersyukur, saudaraku. Dan saudara, kalau orang yang suka bersungut-sungut, saya mau kasih tahu, kalau orang yang suka bersungut-sungut dan dia belum mau berubah, dia mau gabung dengan klub orang yang bersyukur, dia nggak bakal bertahan lama. Saudara paham maksud saya? Ini orang yang suka bersungut-sungut nih, komplain terus isinya, ya kan? Dia mau berubah, pindah klub gitu. Dia pindah klub. Oh, itu ada orang-orang bersyukur, saya datang deh. Tapi pas waktu lagi dia masuk di dalam klub orang bersyukur, di tengah itu dia jadi satu orang yang bersungut-sungut di tengah-tengah orang bersyukur, itu nggak bakal bisa berubah. Kalau dia tidak memutuskan untuk bibirnya bersyukur. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia tidak mau memutuskan untuk dia, oke, mulai dari hari ini sekarang ke depan saya akan bersyukur. Saya tidak akan bersungut-sungut. Saudaraku, kalau orang-orang yang dia suka bergosip, tapi dia akhirnya mau berkumpul dengan ibu-ibu yang punya integritas, saudaraku. Yang mengasihi suaminya, yang gak suka ngomongin teman-teman arisannya, yang gak suka ngomongin teman-teman jagain di sekolahnya, saudara. Yang gak selalu melihat kelemahan di dalam pasangannya. Kalau dia tidak berubah, tetap saja, saya mau bilang, kalau saudara tidak mau bersyukur melalui mulut saudara, jangan harap ada terobosan di dalam kehidupan kita. Jangan harap ada terobosan di dalam kehidupan kita. Saudara, orang-orang yang suka komplain itu kalau saya boleh bilang dia adalah true gossiper. True gossiper, saudara. Dia mau gabung dengan true worshiper juga gak bakal bisa berubah. Gak bakal bisa berubah, saudara. Dia true gossiper kan, dia mau gabung dengan true worshiper juga gak bakal bisa berubah. Kalau dia tidak memutuskan untuk apa, saudaraku? Untuk bersyukur. Nah, bagaimana caranya kita melatih, saudaraku? Ini yang justru yang penting kalau buat saya. Bagaimana caranya kita melatih? Karena kita tidak mau mendengar firman Tuhan hanya untuk mendengar. Tapi kita harus melatih. Jadi saudaraku, kita di dalam kata-kata kita, saudaraku, kita harus memberikan kehidupan
bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan caranya yang pertama adalah encourage. Encourage. Coba buka Ibrani 3 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dalam bahasa Inggris dikatakan encourage. Encourage itu saudaraku artinya adalah memberikan kekuatan kepada seseorang. Menginspirasi dan memberikan pengharapan. Membangkitkan semangat saudaraku. Saya cuma mau bilang, orang yang saudara temui bahkan setelah ibadah ini, dia punya peperangan yang harus saudara bantu dengan kata-kata saudara. Yang mengerti katakan amin. Dia punya peperangan dalam kehidupannya yang saudara harus bantu dengan kata-kata saudara. Kata-kata semangat, kata-kata kekuatan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberikan kehidupan. Dia punya peperangan di luar sana yang saudara bisa bantu dengan kata-kata saudara. Pilihan saudara adalah untuk mengencourage, untuk membantu mengangkat semangat daripada orang ini, saudaraku. Dan dikatakan di sini bukan jarang-jarang, bukan sekali-sekali, tapi daily. Setiap hari kita harus melatih kehidupan kita setiap hari kepada siapapun yang kita temui, saudaraku. Di dalam kehidupan setiap orang yang kita temui, itu pasti ada sesuatu yang bisa kita katakan baik kepada orang itu. Ada sesuatu yang bisa menyemangati, ada sesuatu yang bisa meningkatkan semangat ataupun bisa memberikan kehidupan bagi orang yang kita temui, saudara. Dan itu kita harus lakukan latih setiap hari. Ketika kita sudah latih nanti jadi budaya. Ketika kita sudah jadi budaya saudaraku, nah disitulah akan terjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Kita bukan jadi radio rusak lagi. Nanti ada orang-orang yang mungkin dia sedang lagi berbeban berat, dia datang kepada kehidupan saudara, kehidupan kita saudaraku Rock Tenggarong, lalu kemudian ketika dia berurusan berinteraksi dengan saudara, lalu kemudian kata-kata yang keluar dari kehidupan saudara adalah kekuatan yang kata-kata yang menguatkan, maka kehidupan dia berubah. Kehidupan dia mendapatkan kekuatan baru. Saudara dan saya menjadi perwakilan kerajaan Allah. Kita melaksanakan tugas kita dengan bertanggung jawab. Saudaraku, kita melaksanakan tugas kita dengan bertanggung jawab. Coba, kalau misalnya sampai ada orang yang sedang berbeban berat, terus datang sama kita, lalu kemudian dia sebenarnya datang sama kita mau minta didoakan, pulang-pulang malah kita marahin, saudaraku. Malah kita kasih tahu, gini loh kadang-kadang saudara ya. Kalau lagi ada teman saudara datang ke tempat saudara, dia berbeban berat, dia tuh gak perlu orang untuk jelasin betapa beratnya situasi yang ada di hadapanmu. Justru ketika dia datang kepada saudara, saudara sebagai perwakilan kerajaan Allah, saudara jelaskan kepada teman saudara betapa besarnya Tuhan yang beserta dengan dia. Betapa janjinya itu dahsyat di dalam kehidupan dia. Betapa rancangannya tidak akan gagal oleh karena permasalahan yang dia sedang hadapi. Gak perlu kita menjelaskan betapa besarnya permasalahan dia, saudara. Justru kita perlu encourage, katakan encourage. Menyemangati satu sama yang lain. Setiap harinya, saudara. Caranya seperti apa? Ketika saudara bertemu dengan orang, lalu saudara terfikir sesuatu yang baik tentang dia, katakan. Ketika saudara bertemu dengan seseorang, saudara berpikir sesuatu yang baik tentang dia, katakan saudaraku. Pasti ada sesuatu kok yang baik tentang dia. Kan kita punya value kan, honoring saudara. Kita punya value itu honoring. Rock Tenggarong itu adalah orang-orang yang honoring terhadap sesamanya. Honoring itu adalah seseorang yang bukan cuman hormat, bukan cuman menghargai, tapi dia mengekspresikan apa yang menjadi penghargaan. Kalau misalnya saudara hanya menghargai tapi saudara simpan di sini, itu namanya mengagumi. Tapi ketika saudara mengekspresikan apa yang baik, itu adalah suatu cara saudara menghargai, honoring. Saudara memberikan sesuatu kata-kata yang bisa membangkitkan kehidupan orang yang bersama dengan saudara. Encouragement ataupun tadi menyemangati itu mengubah atmosfer di dalam kehidupan saudara. Saudara setuju? Mengubah atmosfer. Ketika kata-kata
yang mematikan ataupun encouragement keluar dari mulut saudara, pasti atmosfernya beda. Atmosfernya berbeda, saudaraku. Saudara, jadi kalau suami-suami yang mau lihat istrimu berubah di tempat ini, mau lihat istrimu menjadi istri yang cakap di rumah tanggamu, mau menjadi istrimu istri yang berintegritas di dalam keluargamu. Sama juga halnya suami istri yang mau melihat suaminya menjadi orang yang cakap dan berintegritas di dalam keluarga. Katakan kata-kata yang encourage. Katakan kata-kata yang menyemangati. Katakan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Saudaraku, perkatakan kehidupan kepada suamimu, perkatakan kehidupan kepada anak-anakmu, perkatakan kehidupan kepada karirmu. Bukan kematian, bukan dikutuki, saudaraku. Sebab sekali lagi, mulut saudara berkuasa. Sekali lagi, mulut saudara berkuasa. Saudara, itu justru sangat penting untuk kita pegang, saudaraku. Saya jadi ingat, kalau suami istri, ya, saya selalu ambil contoh itu Spider-Man, saudara. Suami istri itu, kalau suaminya lagi mau pergi kerja, ya, kalau suaminya lagi mau pergi kerja itu, harusnya kan suami pergi kerja disemangatin, betul nggak Pak? Betul Bapak-Bapak, kalau misalnya kita mau pergi kerja disemangatin kan harusnya, jadi lebih semangat kan pas waktu lagi di luar kerja, lalu kemudian kita bisa apapun yang terjadi kayaknya saya buka dompet, lihat foto istri dan anak saya kayaknya semangat membara lagi seperti itu. Saya senang beberapa kali saya lihat di postingan seperti itu ya, suami istri lagi menyemangati, semangat ya ini apa namanya semangat, ada sambil kerja suaminya, itu baik saudaraku, itu baik. Dan itu adalah sesuatu yang memang harus menjadi budaya. Ya, kita harus menjadi budaya. Nah, Spider-Man itu seperti ini. Pas waktu lagi Spider-Man dia mau menyelamatkan kota itu saudaraku, itu ada pasangannya namanya Mary Jane ya. Mary Jane itu dia ngomong begini. Sebelum Spider-Man itu lempar begini, lempar jaringnya, dia ngomong begini, "Go get them tiger. Go get them tiger." Kan Spider-Man-nya lagi mau menghancurkan penjahat-penjahat kan, saudara, ya kan? Disemangatin sama Mary Jane ini. Dia bilang, "Go get them tiger. Kamu bisa, kamu adalah pahlawan yang hebat," kasarnya gitu. Go get them tiger tuh maksudnya, ayo kamu nih macan yang hebat, kamu bisa hancurkan semua penjahat yang ada di sana, ya kan? Tapi berapa banyak, ya kan? Pasangan itu kalau suaminya lagi mau berangkat, pulang mesti bawa beras kamu ya, awas kamu nggak bawa beras, awas kamu nggak bawa martabak nanti. Harus dapat hasil yang banyak. Gimana sih? Ini uang sekolah ini mesti dibayar nih segala macam gitu. Saudara, perkatakan kehidupan. Perkatakan kehidupan, perkatakan damai sejahtera. Itu yang pertama. Saudara, kita adalah corong daripada kerajaan surga. Kalau saudara adalah amplifier daripada kerajaan surga, apa yang keluar dari mulut saudara? Apakah membangkitkan, apakah menghidupkan, dan pastikan itu yang keluar, bukan mematikan. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan kuasa daripada perkataan. Yang pertama tadi kepada orang lain dengan cara apa saudara? Baru dijelasin mas sudah lupa. Encourage, katakan encourage. Encourage, saudaraku. Yang pertama encourage. Saudara kalau ketemu orang pastikan bagaimana Tuhan mau saya encourage orang ini. Bagaimana Tuhan mau saya encourage orang ini. Bagaimana Tuhan mau saya meningkatkan kehidupan dia melalui perkataan. Saudara latih terus. Saudara latih terus. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan kuasa daripada perkataan itu adalah ketika kita berkata kepada diri kita sendiri. Saudara sadar tidak sadar bahwa orang yang paling sering berbicara kepada dirimu adalah, saya ulang sekali lagi, orang yang paling sering berbicara kepada diri saudara adalah dirimu sendiri. Dari hati ke kepikiran, ke hati lagi ke pikiran, ini yang paling sering. Perdebatan yang paling sering tuh di sini. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya kan?
Saudara harus menggunakan the power of word. Kuasa daripada perkataan firman Tuhan itu untuk kehidupan saudara. Dan orang yang paling butuh banyak disemangati dan bukan dihakimi itu adalah diri saudara sendiri. Dan saudara bisa melakukannya melalui dilatih tadi saudaraku. Saudara melatih dirimu. Supaya jangan sampai saudara ketika saudara berkata kepada dirimu sendiri, saudara sedang mengutuk dirimu. Saudara katakan kehidupan kepada dirimu. Saudara perkatakan firman Tuhan kepada dirimu. Sama seperti Daud. Ketika Daud, saudaraku, dia menghadapi sebuah situasi yang sangat sulit. Next slide. Dia menghadapi sebuah situasi yang sangat sulit di mana ketika dia pulang dari perang, dia lihat semua anak istrinya, ya, dan semua kotanya sudah hancur berantakan. Next slide, Will. Semua sudah hancur berantakan. Nih, ayatnya 1 Samuel 30 ayat 6 dia bilang begini. Dan Daud sangat terjepit. Terjepit kenapa saudaraku? Karena kotanya yang dia tinggali sudah hancur berantakan. Lalu kemudian anak-anak istrinya semuanya sudah dirampas, dijadikan tawanan saudara. Dan rakyatnya semua, rakyatnya mau melempari dia dengan batu. Rakyatnya mau membunuh dia loh. Sebelumnya, di ayat tadi dulu. Di ayat tadi. Masing-masing karena anak dan laki-lakinya perempuan. Tetapi dikatakan di sini. Baca yang merah 2-3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya garis bawahi kata-kata menguatkan. Menguatkan di dalam bahasa aslinya itu adalah hasak. Sama-sama katakan hasak. Hasak. Jadi dalam banyak hal di dalam kehidupan kita, kita harus hasak kepada diri kita sendiri. Saya ulang sekali lagi, dalam banyak hal di dalam kehidupan kita, dalam banyak situasi kehidupan kita, kita harus hasak kepada diri kita sendiri, saudara. Hasak itu artinya apa? Preach yourself. Saudara harus bisa sedang berkhotbah kepada dirimu sendiri. Saudara sedang berkhotbah kepada dirimu sendiri. Saudara ingatkan kebaikan Tuhan kepada dirimu sendiri. Ini Daud sedang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa? Situasi di depan dia nggak ada harapan sama sekali. Tapi dia berbicara kepada dirinya sendiri, dia menguatkan dirinya sendiri tentang apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan dia. Daud menemukan kekuatan hanya di dalam Tuhan, saudaraku. Dia mengingat bagaimana Tuhan membawa dia sampai pada hari itu, saudaraku. Dia mengingat bagaimana pertolongan Tuhan tidak pernah gagal. Dan ketika segala sesuatu yang Daud lihat di depan matanya sedang runtuh, hancur, berantakan, tidak ada pengharapan, dia hasak kepada dirinya. Dia hasak kepada dirinya. Dan saya percaya, banyak daripada saudara yang hari ini harus hasak kepada diri saudara sendiri. Karena apa yang di depan saudara sedang tidak cocok dengan apa yang saudara harapkan. Apa yang di hadapan saudara sedang rasanya hancur berantakan. Hasak kepada dirimu sendiri. Ingatlah apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Sebab disitulah iblis sukanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi saudaraku, ketika saudara bersyukur, itu saudara sedang membuat frekuensi kepada orang-orang di sekitar saudara. Maka yang datang adalah orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika saudara hasak kepada Tuhan, kehidupan saudara berkenan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara sedang mengingatkan kepada diri saudara sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Betapa saya tidak berdaya ya, betapa keadaan saya lagi kacau ya, betapa banyak sekali orang yang sedang mengepung aku ya. Tapi Daud bilang bahwa pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Dia adalah Allah perlindunganku. Dia adalah sumber pertolonganku. Di mana aku tidak akan takut. Bahkan Daud sendiri yang katakan, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dia sedang hasak kepada dirinya. Dan saya percaya saudaraku, hari ini saudara kalau mau menggunakan kata-kata saudara kepada dirimu sendiri, hasak kepada dirimu. Pulang dari tempat ini saudaraku, latihlah hasak kepada diri saudara. Perkatakan kepada diri saudara bagaimana kebaikan Tuhan itu dan kok saudara akan menjadi kuat, saudara. Saudara akan menjadi bangkit imannya. Dan apa yang terjadi? Setelah Daud menguatkan kepercayaannya, setelah Daud hasak,
kepada dirinya. Dia memperkatakan. Kita bukan lagi mau ngomong bahwa saya mengajak saudara untuk jadi optimis loh saudaraku. Bukan ya. Saya mau ngajak saudara jadi orang yang beriman, yang mengerti, katakan amin. Saya bukan ngajakin saudara jadi orang yang optimis, saya mau ngajakin saudara jadi orang yang beriman. Kalau orang optimis tuh dia bisa bilang bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, itu optimis. Tapi kalau orang beriman saudaraku, karena saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah, maka dia yang akan membuat segala sesuatu yang ada di depan saya yang kelihatannya tidak baik akan menjadi baik-baik saja. Dia yang sudah memberikan janji kepadaku bahwa aku adalah lebih daripada pemenang, maka aku akan berjalan melewati ini dan engkau semua akan melihat bahwa aku berjalan lebih daripada pemenang. Karena dia, hazak kepada dirimu sendiri. Coba, saudaraku, mulai dari hari ini ke depan, pulang dari tempat ini, saudara bukan cuma dapat pengetahuan nih hari ini. Saudara dapat area untuk saudara latih, yang mengerti katakan amin. Saudara mempunyai suatu area untuk saudara latih. Latih untuk saudara sampaikan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Latih ketika saudara sedang kondisi terjepit. Loh ini kan kondisinya terjepit Daud. Nggak perlulah kita perlu dalam kondisi terjepit. Dalam kondisi saudara diberkati pun hazak kepada diri saudara. Nggak perlu nunggu terjepit ya saudaraku ya. Nggak perlu nunggu terjepit. Karena kalau saudara terjepit baru saudara mencari Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita belum dewasa secara iman kita. Kenapa? Karena nunggu terjepit baru cari Tuhan. Siapa di sini yang nunggu terjepit baru cari Tuhan? Gak usah angkat tangan saudara. Tapi itu terjadi memang. Nunggu terjepit baru cari Tuhan. Begitu diberkati, lari dari Tuhan. Begitu diberkati, saudaraku akhirnya lupa sama Tuhan. Tapi kalau terjepit, kayaknya aduh Tuhan, Engkau adalah satu-satunya pengharapanku. Kemana lu waktu lagi diberkati? Kemana? Siapa yang kau andalkan? Justru hazak kepada diri saudara. Ketika pintu sedang tertutup ataupun pintu sedang terbuka, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Katakan, ingatkan diri saudara bagaimana janji Tuhan dalam kehidupanmu. Dan itu adalah sebuah area untuk bisa kita latih, saudaraku. Perkataan apa yang keluar dari kehidupan kita, saudara? Apakah kata-kata iman? Apakah kata-kata yang membawa kematian? Apakah kata-kata kutuk yang keluar dari dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi corong daripada surga di hari-hari ini, saudaraku? Kepada orang-orang di sekitar kita? Lalu kemudian Daud coba, setelah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia hampir dilempari batu dan hampir mati. Tapi oleh karena dia sudah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, lihat jawabannya. Next, ayat 8. Nah ini, ayat 8 dikatakan, Daud bertanya lagi kepada Tuhan, saudara. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah mereka dapat kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, ketika saudara mencari Tuhan, Tuhan akan mendekat kepadamu. Yes, saya percaya. Tapi ada missing link di situ kadang-kadang. Ketika sesuatu sedang menekan kehidupan kita, saudaraku, kita terkadang suka jatuh dan kita nggak mau bangkit. Tapi tadi kuncinya adalah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengingat lagi. Dan itu menggunakan kata-kata kita, saudara. Menggunakan the power of word tadi. Kita berkhotbah kepada diri kita sendiri. Kita berkatakan kepada diri kita sendiri, saudaraku. Dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan memberikan solusi. Karena saudara, kita perlu tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yang diizinkan oleh Tuhan, pasti ujung-ujungnya adalah baik. Amin. Pasti ujung-ujungnya tujuan Tuhan yang terjadi. Masa ada pernah sih seorang Bapa yang baik di dalam kehidupan kita? Dia membiarkan kita ada dalam sebuah proses di dalam kehidupan kita. Tujuan daripada proses itu adalah untuk menghancurkan kehidupan kita, kan tidak, saudara? Iya kan, bukan untuk menghancurkan kehidupan saudara. Justru dia mau memurnikan kita, saudaraku. Dia mau membuat kita menjadi kuat, otot-otot spiritual kita terlatih.
Sehingga kita kan kenal siapa yang kita sembah. Sehingga kita kenal, saudaraku, Allah yang kita sembah. Dan semakin saudara mengenal, saudara tangkap baik-baik, oke? Saudara tangkap baik-baik, semakin kita mengenal siapa yang kita sembah, semakin mudah saudara untuk berkhotbah kepada dirimu sendiri. Amin? Semakin mudah saudara hasak kepada dirimu sendiri. Kalau saudara kenal siapa yang saudara sembah. Dan semakin saudara mengenal siapa yang saudara sembah, semakin mudah juga untuk saudara untuk percaya bahwa apa yang dirancangkan untuk kehidupan saudara itu adalah indah adanya. Saudara, jadi hari ini kita mau latih dua hal. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Belum suaranya belum bulat semuanya. Apa tadi yang pertama yang kita mau latih? Encourage. Encourage itu adalah menyemangati, memperkatakan kehidupan, memberikan kekuatan yang baru. Kalau ada sesuatu yang baik di hadapan saudara, katakan. Kalau ada sesuatu yang indah di hadapan saudara, katakan. Kalau ada sesuatu yang menyemangati di hadapan saudara yang perlu diberikan semangat, katakan. Kalau ada sesuatu yang bahkan perlu dikoreksi, koreksilah dengan kasih. Sebab ketika saudara mengkoreksi dengan kasih, kehidupan orang di sekitar saudara bertumbuh nggak? Bertumbuh. Yang kedua, yang kita akan latih, pulang dari tempat ini yang akan kita latih itu adalah hasak. Yaitu berkhotbah kepada dirimu sendiri. Saudara sampaikan kepada dirimu sendiri. Bukan oleh karena kondisi ini bahwa kehidupan saya akan jatuh. Bukan karena kondisi di depan saya yang tidak sesuai dengan pemikiran saya. Ini akan membuat segala sesuatunya itu jadi kacau dan hancur. Tapi oleh karena janji Tuhan dan penyertaan Tuhan. Maka segala sesuatunya itu akan berubah sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, hasak kepada dirimu sendiri. Dan itu perlu dilatih. The power of word. Kuasa daripada perkataan saudara dan saya. Di dalam firman Tuhan, saudaraku, dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya, itu akan memakan buahnya. Saya percaya Roh Tenggarong hari ini kita, jadi jangan kaget saudaraku, jadi jangan kaget. Kalau kita sedang berbicara mengenai kuasa perkataan seperti ini, di minggu-minggu yang akan datang, ya, bisa jadi saudara akan ditemukan dengan orang-orang yang ngeselin bagi saudara, dan saudara dikasih waktu latihan. Apakah saudara akan encourage, atau saudara malah mematikan? Jangan kaget, suami saudara, ataupun istri saudara, atau keluarga, teman, dan lain-lain, di kantor, dan lain-lain, itu di kantor, di pelayanan, bisa mengesalkan saudara, tapi satu kata yang mau kita latih, encourage. Kita katakan sesuatu yang baik. Lalu kemudian kalau sesuatu sedang menekan kehidupan kita, hasak kepada diri kita. Kita katakan bagaimana kebaikan Tuhan. Saya undang para pelayan. Satu ayat kita akan tutup. Jikalau saudara sudah tahu, Roh Tenggarong, bahwa perkataan saudara itu berkuasa, apakah kita masih mau, saudaraku, untuk memperkatakan sesuatu yang kotor? Apakah kita masih mau, saudaraku, untuk memperkatakan sesuatu yang menghancurkan, yang menurunkan semangat? Apakah kita masih mau mengutuki? Mengutuki, kita lebih banyak mengutuki diri sendiri. Dan ketika kita mengutuki diri sendiri, saudaraku, itu yang akan membuat masa depan kita. Jangan kaget kalau masa depan yang menghampiri saudara, itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Serahkanlah bibir lidahmu kepada Tuhan. Dalam Amsal 10, coba saudara. Amsal 10, Proverbs 10 ayat 21. Ini satu ayat sebagai penutup. Baca sama-sama ya saudara. Yang bahasa Indonesia. 2, 3. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Saya baca dalam bahasa Inggris karena menggembalakan, kata-kata menggembalakan itu bukan cuman sekedar buat gembala, buat hamba Tuhan. Standarnya adalah untuk orang percaya, untuk saudara dan saya.
The lips of the righteous feeds many, but fools die for the lack of wisdom. Mulut daripada orang benar itu kasih makan buat banyak orang. Mulut saudara bikin kenyang kehidupan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Mulut saudara memberikan kehidupan bagi orang lain. Mulut saudara adalah lidah seorang murid yang pulang orang ketemu saudara, dia merasakan kehidupannya berkobar-kobar. Dia merasakan kehidupannya masih ada pengharapan. Dia merasakan kehidupannya, saudaraku, oh selama ini ternyata Tuhan masih peduli sama saya. Saudara, the lips of the righteous feeds many. Lidah bibir daripada orang benar itu memberi makan banyak orang, menggembalakan banyak orang. Saudara berpikir, kehidupan saudara seperti pohon yang besar, buahnya banyak. Banyak orang-orang atau banyak burung-burung itu yang datang bersarang dan mendapatkan buah daripada kehidupan saudara. Cuman melalui apa sih? Melalui kata-kata saudara yang dipakai oleh Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita lakukan tindakan profetik, saudara. Tindakan profetik itu adalah bukan menjelaskan apa yang sedang terjadi sekarang, tapi tindakan profetik itu sedang berbicara kepada masa depan. Sedang berbicara kepada apa yang ada di hadapan saudara. Taruh tangan saudara di bibir saudara. Taruh tangan saudara di mulut saudara. Tuhan, aku berdoa kiranya Tuhan Yesus, tangan yang sedang mereka taruh di bibir mereka, Tuhan Yesus. Aku berdoa ini adalah mulut dan bibir orang benar. Orang benar yang akan memberikan makan bagi banyak orang. Orang benar yang akan memperkatakan kehidupan. Dari mulut mereka ada kata-kata kehidupan yang keluar. Dari mulut mereka itu adalah kata-kata yang menyampaikan kebenaran dan janji Tuhan. Dari dalam mulut mereka akan menyampaikan bahwa ada kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan yang sangat indah bagi orang-orang yang mereka temui. Dari mulut mereka akan memperkatakan, yaitu mulut yang memberkati banyak orang. Mulut yang tidak bersungut-sungut. Mulut yang memberkati pasangan suami ataupun istri mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati yaitu Tuhan Yesus seluruh orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Dan terlebih daripada itu Tuhan Yesus, aku berdoa bahwa mulut ini adalah mulut yang selalu hasak, selalu mengingatkan diri sendiri bagaimana baiknya Tuhan itu. Dan kami hanya menggantungkan kehidupan kami kepada Engkau. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah bibir umat-Mu di tempat ini. Jamah lidah bibir umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ini adalah waktu-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengambil alih. Dan hari ini ke depan, Tuhan, kami mau berlatih menggunakan mulut kami, menggunakan kata-kata kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita ambil roti yang sudah dipersiapkan. Perjamuan kudus ini adalah untuk diterima oleh semua yang sudah menerima baptisan secara selam. Bapak Ibu yang sudah percaya Kristus tapi belum memberi dirimu dibaptis, berilah dirimu dibaptis. Di roti saya ada firman Tuhan, dia katakan seperti ini. Biarlah saya katakan ini buat saudara. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. I believe bahwa engkau adalah perisai pelindung. Mungkin orang-orang banyak sesuatu yang sedang mengejar kehidupan saudara. Banyak hal-hal yang sedang ingin menghancurkan kehidupan saudara. Dia adalah pelindung. Penyertaannya dan perlindungannya sangat terbukti di masa kesesakan. Saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah gentar atas segala sesuatu. Biarlah lidah, mulut, bibir kita memuliakan Tuhan. Tuhan materaikan firman ini. Biarlah kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu
biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Saudaraku yang terkasih, mari kita angkat roti. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah bukti cinta kasih Tuhan ketika Dia memberikan nyawanya, tubuhnya di atas kayu salib. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari sama-sama kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, cawan ucapan syukur ini akan memateraikan bahwa umat-Mu adalah umat yang selalu mau bersyukur dalam segala situasi. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hanya rasa syukur yang keluar. Biarlah hanya kata-kata pengagungan yang keluar dalam situasi yang mungkin menekan mereka. Seperti Engkau ketika Engkau menyerahkan dirimu untuk disalib, Tuhan Yesus. Engkau sendiri berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Rasa syukur keluar dari dalam kehidupan kami. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi ini adalah bukti cinta kasih Kristus yang sudah memberikan, mencurahkan darahnya sebagai penebusan dosa bagi saudara dan saya. Mari sama-sama kita menerima persekutuan dengan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur saudaraku. Kami memuji-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih setia. Bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami umat-Mu rendahkan diri di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni kalau ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kalau kami pernah mengutuk, kalau kami pernah memperkatakan kematian Tuhan Yesus, kalau kami pernah memperkatakan hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, kami memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memimpin umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudaraku bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Selalu baru kasih setia Tuhan. Sepanjang hidupku aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta roti. Tidak pernah melihat orang-orang benar meminta-minta roti. Selalu tepat pada waktunya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Ampuni Tuhan kalau kami bersyukur-syukur. Ampuni Tuhan kalau kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, kalau ada dari saudara yang mungkin pernah memperkatakan sesuatu yang salah, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada yang pernah mengutuk ataupun ada yang pernah memperkatakan sesuatu yang mematikan saudaraku, minta ampun sama Tuhan. Mulai hari ini ke depan, biarlah aku berdoa ada pertobatan dalam kehidupanmu. Pertobatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, materaikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu selesai pada siang hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus terus berjalan, bekerja, bermanifestasi melalui hati, melalui tubuh kami, melalui kata-kata kami. Hari ini ke depan, you are a people of encouragement, you are a people of hasak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Amin. Amin. Saya undang untuk doa persembahan.
Salam. Kita Shalom. sebelum memberikan persembahan, kita siapkan hati kita. Perlu Bapak Ibu tahu semua. Nanti kita kasih ada amplop persembahan. Mungkin kalau yang belum dapat bisa lambaikan tangannya. Kalau yang mau kasih transfer juga ada barcode di belakang kursi kita. Ayo, kalau sudah semua kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur ya Bapak buat segala hari, buat segala kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak kalau Engkau sudah memberikan firman untuk kehidupan kami, Tuhan. Kalau ini dapat menjadi pedoman pegangan hidup kami ya Bapak. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa menjadi apa yang menjadi kebutuhan di tempat ibadah kami ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, pada saat kami memberikan dengan sukacita Bapak, Kau juga akan membuka tingkap-tingkap langit. Kau memberkati setiap kami yang memberikan dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat segala firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat hari ini ya Bapak. Terima kasih, kami siap memberikan dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. Selamat memberi dengan sukacita. Ya Bapak Ibu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang sudah selesai memberi, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Jadi nyanyian iman kita. God
hari ini saudaraku, gunakan mulutmu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan saudara selalu baik. Mungkin tidak enak untuk daging saudara, tapi itu adalah baik untuk jiwamu, baik untuk rohmu, baik untuk pertumbuhanmu di dalam Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan untuk segala sesuatu apapun alasannya. Sebab Dia baik, sebab Dia mengasihi saudara. Rancangan Tuhan sempurna di dalam kehidupan saudara. Dan aku berdoa, biarlah kiranya segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan saudara itu terjadi, bahkan melalui perkataan saudara. Dan hari ini ke depan, kami adalah umat yang selalu memperkatakan berkat, memperkatakan kehidupan, memperkatakan kekuatan yang baru ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat tangan saudara. Kita terima berkat yang terbaik daripada Allah kita yang hidup, Raja kita yang hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera, shalom, yang daripada Allah Bapa, yang berbeda daripada dunia ini. Dunia tidak bisa mengambil damai sejahtera itu daripada kehidupan saudara oleh karena apapun juga. Dan mulai dari hari ini ke depan, damai sejahtera itu yang akan menjadi pendorong kehidupan saudara untuk menjadi berkat melalui perkataan kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah generasi-generasi keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu penuh di dalam Tuhan. Diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel turun di atas kehidupan kita semua. Roh Tenggarong, jadilah orang yang selalu bersyukur di dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat yang terbaik, yang sama-sama sudah menerima berkat daripada Raja kita yang hidup. Sama-sama kita sorakan. Amin. Haleluya. Happy Sunday.